terdengar? Jelas, Pak. Oke. Jadi ini seharusnya di room ada 12 peserta ya. Tapi ini masih baru 4 yang join. Jadi sambil menunggu kita mulai sesuai urutan yang tadi teman-teman sudah dihubungi oleh tim teknis ya. Ada Mas Kevin yang sudah menghubungi. Jadi akan kita mulai sesuai dengan urutan Serius, yang taran apa itu, Pak? sudah disampaikan oleh Mas Kevin. Nah, jadi akan saya bacakan dulu beberapa aturan sebelum nanti teman-teman bisa mengikuti proceeding ini dianggap sudah tuntas gitu ya. Jadi yang pertama durasi presentasi itu 10 menit setiap presentasi ya. 2 menit untuk tanya jawab, 8 menit untuk presentasi. Nanti akan saya ingatkan saat sudah waktunya lanjut gitu kan. Kemudian tidak meninggalkan room sebelum semua selesai presentasi gitu ya. Karena nanti presensi untuk sertifikat pemakalah akan dibagikan di akhir sesi gitu ya. Terus untuk setiap peserta diusahakan untuk on cam saat melakukan presentasi. Jika ada kendala teknis terkait tidak bisa share screen dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan ke tim teknis akan dibantu oleh tim teknis untuk share screen. Nah, untuk yang pertama ini ada Mas Damiano ya. Sudah siap Mas Damiano? Ya, Pak. Aida, Pak. Oke. Baik, untuk peserta lain dimohon dapat menyimak dengan baik presentasi yang disampaikan. Untuk Mas Damiano, silakan dipaparkan hasil artikelnya. Singkat aja ya. Langsung Silakan baca ya, dimulai Pak? dari sekarang. Iya, Langsung. Ya. Oh, silakan. coba. Masih ke mute, Mas Damiano. Ya, Pak. Silakan dimulai presentasinya. Oh, ini arahnya. Hah? Langsung. Baik, sini saya akan memaparkan hasil artikel yang sudah saya buat dengan judul Analisis Sistem Informasi Hotel Bintang Flores Labuan Bajo dengan menggunakan framework COVID. Penulis Damian Universitas Tegar Soleman, Asri Samsiar Ilmananda, Fakultas Teknologi Informasi. Ini, ini. Bisa, Mas Damiano? Macet, Pak. Bukan. Di next slide bisa. Ya, ini udah muncul. Hah? Masih macet nih, Pak.
Coba di restart. Udah muncul loh. Ya, lanjut. Pendahuluan. Dalam industri perhotelan, sistem informasi tidak hanya membantu dalam pengelolaan reservasi kamar, tetapi juga mencakup manajemen inventaris, keuangan, sumber daya manusia, dan pelaporan. Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan yang krusial bagi keberlangsungan dan perkembangan hotel bintang Flores Labuan Bajo dalam industri perhotelan yang semakin kompetitif. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, keamanan dan integritas data. Yang ketiga, dampak terhadap kualitas layanan pelanggan. Yang keempat, adaptasi terhadap persaingan global. Yang kelima, Oke, langsung ke permasalahannya. Apa, Mas? Ada masalah apa di penelitian Anda? yuk. Cek. Kenapa Pak masih macet nih? Atau minta di share screen aja ya? Ya, Ya. Mas Kevin, bisa tolong dicarikan filenya? Coba peserta lain yang ada di room ini bisa diupload di chat aja ya. Itunya apa namanya PPT-nya di chatnya apa Zoom termasuk Damiano juga dikirim ke chat Zoom PPT-nya untuk jaga-jaga nanti kalau kalian nggak bisa share screen. Damiano coba di-upload di chatnya Zoom ya PPT-nya biar nanti ditampilkan sama tim teknis. Mas Kevin minta tolong di share screen kan ya. Nanti untuk Mas Damiano tinggal next next aja, tinggal membaca share screen-nya, terus disampaikan next. Sambil menunggu, yang lainnya juga bisa di-upload di sini ya, di chat ya, untuk file PPT-nya ya, untuk jaga-jaga aja. Share screen-nya belum terlihat, coba diulang.
Oke, udah terlihat. Bisa dilanjutkan, Mas Damiano. Langsung ke permasalahan utamanya apa? Kenapa Anda mau melakukan Oke. penelitian ini? Baik, untuk rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo mempengaruhi efisiensi operasional dan kualitas pelayanan pelanggan. Slide berikutnya. Kemudian mundur lagi. Kemudian ada metode penelitian. Sini ada alur penelitiannya. Penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo menggunakan metode kombinasi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan manajer, staf TI, dan karyawan pada Hotel Bintang Flores Labuan Bajo. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kematangan sistem informasi saat ini, tingkat kematangan sistem informasi yang diharapkan, dan kesenjangan gap untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun rumusnya, indeks kematangan atribut total jawaban X bobot dibagi jumlah responden. Kemudian untuk tingkat kesenjangan gapnya, X-nya di sini adalah merupakan tingkat kematangan sistem informasi saat ini, yang diharapkan Y merupakan tingkat kematangan sistem informasi saat ini. Next. Kemudian ada tabel 1 tujuan standar teknologi informasi COVID. Yang pertama, respon yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, respon terhadap manajemen yang sesuai dengan instruksi direksi. Ketiga, keyakinan bahwa layanan dan produk akan membuat pelanggan puas. Yang keempat, optimasi penggunaan informasi. Yang kelima, kecepatan teknologi informasi. Lalu, bagaimana solusi otomatis dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan mengontrol operasinya. Kemudian perolehan Oke, dan bisa pemetaan. lanjut ke tabel berikutnya. Hmm, Di sini ini ada tabel yang keempat, yaitu tabel subdomain monitoring dan evaluate. Subdomainnya Mea 1, mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI. Mea 2, mengawasi dan memeriksa kontrol internal. Mea 3, memastikan oke, penggunaan selanjutnya. karakteristik informasi efektif jika semua disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, efisien jika penggunaan sumber daya yang paling efektif, kerahasiaan mengutamakan perlindungan informasi penting dari individu yang tidak memiliki otoritas. Slide. Next. Dan ada hasilan pembahasan, identifikasi proses teknologi informasi. Tabel yang keenam, evaluasi proses TI Hotel Bintang Flores Labuan Bajo. IT domain APO 01, BAI 03, DSS 01, MIA 01. Kemudian ada tabel ketujuh, deskripsi proses TI. Proses domain APO 01, administrasi kerangka manajemen TI. BAI 03, kontrol identifikasi dan penyelesaian. DSS 01, pengendalian dan manajemen operasi layanan TI. MIA 01, kontrol, penilaian, dan evaluasi kinerja dan kesesuaian. Di sini ada grafik dari hasil kuesioner. Grafik ini menunjukkan hasil statistik deskriptif dari kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan ground based alcohol lebih dari 0,7.
Next. Di sini grafik dua ini menunjukkan nilai rata-rata jawaban kuesioner untuk biru untuk domain APO 01, merah untuk domain APO 04, kuning untuk domain BAI 03, hijau untuk domain DSS 01, dan biru untuk domain MEA 01. Kemudian ada analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Analisis survei menunjukkan bahwa setiap domain sistem informasi hotel telah mencapai tingkat kematangan quantitatively managed atau tingkat 4 dengan proses yang dikelola melalui pengukuran dan pemantauan konsisten. Untuk mencapai tingkat kematangan berikutnya atau tingkat 5, diharapkan adanya optimalisasi melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan, memastikan efisiensi dan efektivitas maksimal. Next. Analisis kesenjangan gap. Saat ini, Framework TI dikelola dan diukur secara kuantitatif, namun masih kurang dalam hal otomatisasi dan penerapan teknologi terbaru dan optimasi. Kemudian ada rekomendasi perbaikan. Ini rekomendasi perbaikan, rekomendasi peningkatan sistem informasi di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo berdasarkan analisis COVID 2019. Pertama, untuk domain APO 01, implementasikan perangkat lunak manajemen TI untuk otomatisasi dan real-time monitoring. Kemudian untuk domain APO 04, kembangkan strategi inovasi yang terstruktur dengan pelatihan bagi staf. Untuk domain BAI 03, tingkatkan efisiensi identifikasi solusi dengan alat optimalisasi dan mekanisme umpan balik. Lalu untuk domain DSS 01, kembangkan sistem umpan balik berkelanjutan dan lakukan analisis proses berkala untuk memperbaiki operasional. Lalu untuk domain MEA 01-nya, gunakan prosedur evaluasi berkelanjutan dan alat analisis prediktif untuk memantau kinerja. Next. Kesimpulan, hasil analisis COVID 2019 menunjukkan bahwa sistem informasi pada Hotel Bintang Flores Labuan Bajo berada pada level 4 atau quantitatively managed pada domain APO 01, APO 04, BAI 03, DSS 01, dan MEA 01. Untuk mencapai level tertinggi, level 5 atau optimize, diperlukan perbaikan melalui implementasi teknologi otomatisasi, pengembangan prosedur berkelanjutan, pelatihan staf, monitoring kinerja, serta kolaborasi strategis. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung inovasi berkelanjutan di hotel. Oke, sudah. Sudah. Baik. Apakah ada pertanyaan dari peserta lain yang kurang jelas atau ingin ditanyakan kepada Mas Damian? Nah, kalau nggak ada, satu pertanyaan dari saya ya, Mas Jawab. Damian. Kenapa yang IDM nggak dimasukkan? Ini tadi ada apa aja? APO, APO 01, ya. BAI 03, DSS 01, sama MEA 01. Nah, itu kenapa kok domainnya IDM nggak masuk, terus subdomainnya cuman yang 001 semua. Yang lainnya kok nggak, kenapa? Di file skripsinya ada, cuman nggak dimasukin semua di PPT-nya ini. Oh, berarti seharusnya kan kamu kasih keterangan ya. Jadi kan Apa? seharusnya dikasih keterangan. Ya, COVID kan ini kan udah jadi satu artikel sendiri kan. ya, ya. Jadi dia sudah jadi artikel yang berbeda, skripsi-skripsi untuk proceeding ini ya proceeding. Nah, COVID kan ada 5 domainnya, subdomainnya juga ada banyak gitu kan. APO Ya, kan ya. nggak cuma 001 aja. Berarti sebenarnya semuanya diteliti. Ya, Nah, jadi nanti ya berarti perlu diperbaiki ya yang di ya, ya. proceedingnya ini ya. Nggak bisa dibedakan. Maksudnya ini udah sesuatu yang lain gitu ya. Jadi jawabannya kan bukan
deskripsi ada, cuman di sini nggak semua. Nah, kalau misalnya memang deskripsi ada semua, sedangkan yang di artikel itu nggak lengkap, nah maka perlu dikasih penjelasan. Kenapa kok sebenarnya nggak apa-apa ya, memang COVID kan domainnya ada banyak, subdomainnya juga ada banyak. Ya. Sebenarnya juga nggak masalah kalau nggak semua domain dimasukkan, asal harus memberikan penjelasan. Oh ya, Pak. Nah, jadi nanti di artikelmu harus dikasih penjelasan alasannya kenapa kok di domain Masukin IDM. keterangan ya, Pak. Iya, dikasih penjelasan. Kenapa Oh ya, kok ya. domain IDM nggak dimasukkan? Dan Oh ya. kenapa kok subdomainnya cuman APO Empat ya. 001 gitu. Nah, itu harus dikasih penjelasan jawaban yang ada referensinya ya, bukan jawaban kayak tadi misalnya Mas Damian bilang deskripsi ada, tapi di sini nggak semua. Nah, kalau di sini nggak semua, itu alasannya kenapa gitu ya, harus dikasih penjelasan ya. Ya, Pak. Karena memang boleh nggak semuanya, tapi harus ada penjelasannya. Apakah memang karena fokusnya bukan di IDM-nya gitu? Apakah karena memang ini masih baru gitu ya, jadi belum bisa melakukan evaluasi dan monitoring. Nah, harus dikasih penjelasan seperti itu. Oh ya. Oke, cukup untuk Mas Damian. Silahkan ditunggu sampai nanti di sesi berikutnya ya. Ya, apa di akhir sesi ya. Selanjutnya, presenter kedua itu adalah Alexander Jaka. siapa? Jaka ya? Atau Ya, siapa? Ya, Pak. Oke, silahkan bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, Pak. Alexandro Jaka. Oke, Udah kelihatan ya, Pak? udah 8 menit dari sekarang ya. Silahkan dimulai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya dengan judul Desain dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan Online untuk Toko Lubomora Komputer di Malang. Dahuluan, perkembangan teknologi informasi berbasis web semakin marak di berbagai bidang, termasuk bisnis. Konsumen cenderung belanja online karena kenyamanan, kemudahan akses, dan banyaknya produk yang tersedia. Toko Fulbamora Komputer Malang berusaha mengimplementasikan sistem informasi penjualan online untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara merancang sistem informasi untuk melakukan penjualan di toko Fulbamora Komputer Malang. Tujuan penelitian untuk mempermudah proses penjualan khususnya dalam hal mencari pelanggan. Oke, untuk metode penelitiannya di sini saya menggunakan metode waterfall atau air terjun. Penulisan menggunakan metode waterfall pada tahap pengembangan sistem informasi penjualan online yang akan dibangun. Pemodelan air terjun adalah sebuah proses berjalan selangkah demi selangkah, berurutan atau sistematis. Pengerjaan dimulai dari fase draft atau analisis, desain, coding, dan berlanjut dari satu tahap ke tahap berikutnya hingga pengujian terhadap pemeliharaan sistem. Selanjutnya use case. Nah, di sini ada dua use case. Use case diagram admin dan use case diagram pelanggan. Untuk diagram adminnya di sini ada login, ada cari data, edit data produk, tambah data produk, hapus data produk, tambah data produk, uh, hapus data produk, edit data produk, mengelola pesan, lihat laporan. Terus untuk pelanggannya daftar, login, verifikasi, melihat informasi toko, melihat produk, melihat kategori produk, dan melakukan pemesanan. Hasil dan pembahasan.
Pada gambar ini terlihat gambar halaman utama pada menu pelanggan, dan gambar yang kedua ini halaman login pelanggan. Oke, ini tampilan utama halaman dashboard admin, dan ini tampilan ketika admin menambahkan kategori. Hasilan pembahasan, metode pengujian. Pengujian program ini menggunakan black box testing. Black box testing adalah suatu metode pengujian perangkat lunak untuk mengetahui apakah program dapat bekerja dengan baik, terutama pada saat proses input dan output data secara otomatis dilakukan oleh pengguna sistem. Hasil pengujiannya, tombol home pada menu navigasi berhasil menampilkan halaman home, tombol admin pada drop-down menu berhasil menampilkan form login admin, tombol login berhasil menampilkan form login user, tombol see more berhasil menampilkan produk dan kategori produk, tombol tentang kami berhasil menampilkan halaman tentang toko berlubang murah komputer. Kesimpulan, sistem informasi penjualan online di toko berlubang murah komputer Malang yang dibangun dan dirancang dalam penelitian ini adalah salah satu sisi informasi yang digunakan untuk menjual produk dan mempromosikan produk di toko berlubang murah komputer Malang. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Mas Jaka dari presentasinya tadi? Nah, mungkin Mas Jaka bisa dirancang ulang ya terkait use case diagramnya ya. Jadi use case diagram itu kan punya Mas Jaka masih terpisah. Nah, seharusnya use case-nya itu ya jadi satu. Jadi dalam satu kotak itu eh, langsung mereka berinteraksi bersamaan. Coba cari lagi contoh-contoh use case diagram. Oh iya Pak. Bentuknya kan nggak sendiri-sendiri gitu kan. Ya Pak. Nah, jadi bersamaan bentuknya dari satu. Nah, terlepas nanti si admin itu dia bisa ngapain aja. Mungkin ada yang bisa dilakukan admin tapi nggak bisa dilakukan pelanggan. Tuh. Oh iya. Kemudian terkait pengujiannya, nah untuk menguji sistemmu ini bisa diterima atau enggak, tetap harus ke responden ya. Silakan nanti Mas Jaka deskripsinya ada enggak pembagian kuesioner ke responden. Enggak ada Pak. Nah, Paling itu tapi kalau sah. Hah? untuk pengujian websitenya itu saya langsung menggunakan ke pihak tokonya Pak. Pihak Nah, itu toko. maksudnya pihak toko Ya itu. Pak. Ya Pak, tapi saya tidak membuat kuesionernya Pak. Nah, harusnya dibuat kuesioner. Apakah pihak tokonya itu cocok dengan desain websitemu atau enggak, gitu kan? Menguji kesesuaian websitemu dengan desain dengan keinginan si pemilik toko. Sama kayak orang arsitek kan juga kayak gitu, membuat desain untuk kliennya. Nah, kira-kira kliennya ini taunya desainnya cocok atau enggak dari mana? Ya dari feedbacknya si kliennya itu harus dibuktikan dengan apa? Kalau cuma omong-omongan aja kan nggak ada buktinya. Nah, dibuktikan dengan apa? Dokumen, apa? Kuesioner. Jadi pertanyaan dari SUS itu loh biasanya kan ada kan usability skill itu. Nah, pertanyaan itu kamu kasihkan ke pemilik tokonya ini di Ploba Mora Komputer ini. Nah, nanti dia ngisi, oh ternyata skor kecocokan antara pemilik toko dengan desain yang kamu buat 70%. Ternyata 80% berarti cocok. Nah, bisa saja ternyata cuma 50%. Berarti desainmu ini nggak bisa diterima kan sama pemilik toko. Karena nanti yang akan menggunakan website ini kan pemilik tokonya. Gitu ya. Jadi seharusnya ada kuesioner untuk diisi oleh pemilik toko. Seperti ini. Gitu ya. Oke, baik. Eh, cukup untuk Mas Jaka. Selanjutnya presentator berikutnya. Terima kasih Mas Jaka. Ya Pak. Presentator berikutnya ada Mbak Lorenciana. Silakan Mbak Lorenciana. Mas Jaka bisa diakhiri share screen-nya ya.
Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya Lorenciana Marcella untuk mempresentasikan penelitian dengan judul Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Website dengan metode FAST Framework di SMP Negeri 1 Tumpang. Dengan latar belakang peran sistem informasi keuangan pada saat ini, SMP Negeri 1 Tumpang sebagai lokasi pelaksanaan penelitian dan pendekatan sistem keuangan berbasis website sebagai penyelesaian masalah yang ada. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perancangan website pencatatan keuangan di SMP Negeri 1 Tumpang. Dan yang kedua, bagaimana implementasi sistem pencatatan keuangan di SMP Negeri 1 Tumpang menggunakan metode FAST Framework. Tujuan penelitian yang pertama, membuat sistem dalam pencatatan keuangan sekolah berbasis website yang diharapkan dapat memudahkan dalam penginputan, penyimpanan, dan pencatatan laporan keuangan secara cepat, fleksibel, dan juga transparan. Yang kedua, mengetahui serta mengatasi masalah yang timbul dari keuangan sekolah yang sedang terjadi saat ini dengan melakukan implementasi sistem keuangan di SMP Negeri 1 Tumpang menggunakan metode FAST Framework. Metode penelitian yang pertama, tahap penelitian. Mulai studi kepustakaan, selanjutnya pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis metode FAST Framework. Selanjutnya, perancangan, pengujian, implementasi dan kesimpulan, dan selesai. Yang kedua, perancangan use case diagram. Untuk tokoh penting sekolah, hanya bisa melakukan login, melihat laporan keuangan, dan melakukan logout. Sedangkan admin sekolah bisa melakukan login, transaksi keuangan masuk, transaksi uang keluar, melihat laporan keuangan, melakukan penyimpanan data keuangan, dan logout. Yang ketiga yaitu activity diagram yang terdiri dari admin, sistem, dan tokoh penting. Seperti tabel tersebut. Yang selanjutnya yaitu struktur menu sistem aplikasi pencatatan keuangan sekolah yang terdiri dari halaman dashboard, submenu, transaksi masuk, transaksi keluar, informasi saldo, data pengguna, dan selanjutnya ada submenu tambahan yaitu tambah transaksi masuk, riwayat transaksi masuk, tambah transaksi keluar, riwayat transaksi keluar, tambah data pengguna, dan daftar data pengguna. Selanjutnya yaitu flowchart, mulai pilih menu yang terdiri dari transaksi masuk, transaksi keluar, laporan saldo, input data, simpan, data sukses tersimpan, dan selesai. Berikut yaitu hasil penelitian dari website. Yang pertama yaitu halaman login. Yang kedua yaitu dashboard. Yang ketiga transaksi masuk yang terdiri dari tambah transaksi dan riwayat transaksi. Yang keempat transaksi keluar, tambah transaksi dan riwayat transaksi. Yang kelima informasi saldo. Yang keenam data pengguna yang terdiri dari tambah data pengguna dan daftar pengguna. Pembahasan dalam pengimplementasian sistemnya menggunakan metode FAST Framework dihasilkan website yang berfungsi dalam pencatatan keuangan sekolah karena selama ini masih minim dalam penggunaan sistem informasi sehingga memudahkan proses penginputan, penyimpanan, dan pencatatan laporan keuangan secara cepat, fleksibel, dan juga transparan kepada tokoh penting yang berada di sekolah, diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite, bendahara, dan kepala tata usaha. Dalam pengaplikasian metode yang digunakan peneliti juga menunjang dalam melakukan perancangan website tersebut. Maka dari hasil pembahasan sistem informasi berbasis website yang dibuat, telah dilakukan uji coba dengan menggunakan black box testing untuk memeriksa apakah suatu sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya. Telah dihasilkan website dengan semua fitur yang ada di dalamnya valid, dapat digunakan beserta fungsi yang telah dirancang sesuai kebutuhan pencatatan keuangan sekolah di SMP Negeri 1 Tumpang. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, dihasilkan sistem aplikasi dalam pencatatan keuangan sekolah berbasis website di SMP Negeri 1 Tumpang. Dengan adanya sistem aplikasi berbasis website tersebut, maka kegiatan dalam pencatatan keuangan sekolah
dapat diakses oleh beberapa tokoh penting sehingga memudahkan dalam proses penginputan, penyimpanan, dan pencatatan laporan keuangan secara cepat, fleksibel, dan juga transparan. Dan yang kedua, dengan menggunakan metode Fast Framework memudahkan penelitian dalam melakukan perancangan sistem aplikasi pencatatan keuangan sekolah. Metode ini juga mendukung untuk website yang cepat sesuai tahap definisi lingkup, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lorenciana. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau ini bikin website gitu ya, Mbak Ya, Lorenciana ya? iya Pak. Pakai frameworknya apa? Atau metode apa? Metode Fast Framework tadi Pak. Fast Ya, framework iya. itu bedanya itu yang seperti apa sih fast framework itu? Ada nggak eh, apa namanya? Kayak misalnya waterfall kan ada alurnya gitu ya. Prototype ada alurnya juga. Nah, kalau fast framework seperti apa alurnya? Alurnya seperti yang saya sebutkan di kesimpulan tadi Pak. Gimana? Definisi, definisi lingkup, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik, konstruksi, dan pengujian. Lah ini itumu di bagian mana ya? Misalnya desain logis itu yang ngapain gitu. Terus desain fisik dan integrasi itu yang mana gitu? Ada nggak? Dis, ah, Saat misalnya saat tahapan desain fisik dan integrasi itu bagian apa? Desain fisik dan integrasi itu uh, perancangan hasil perancangan websitenya, Pak. Mm-mm. Jika Dijelasin nggak di metodenya? Ada nggak? Jadi kan kayak misalnya waterfall gitu kan kita jelaskan ya, misalnya analisis kebutuhan, tahapannya ini, pengertiannya ini. Tuh, misalnya nanti ada uji coba, tahapannya ini, gitu. Nah, kalau ini udah dijelaskan atau belum di di artikelnya? artikelnya sudah, Pak. Ada di sini? Iya. Nggak ada. Ini PPT-nya enggak saya masukkan, Pak. Oh, mungkin bisa dijelaskan agar teman-teman yang lain tahu, misalnya diceritakan aja saat definisi lingkup. Yang pertama apa berarti Definisi tahapnya? lingkup itu uh, Eh, Dibuka dulu mungkin artikelnya. Tahapan definisi lingkup itu ngapain? Analisis masalah mungkin ngapain? Desain logis ngapain? Gitu. Biasanya kan rata-rata kebanyakan teman-teman yang lain itu paling waterfall, agile gitu kan. Nah, ini ternyata ada framework baru yang namanya Fast Framework. Mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang lain juga kan. Nah, gimana Mbak Lorenzana bisa menceritakan tahapan-tahapannya?
Mungkin untuk definisi lingkup itu Hmm, yang peneliti melakukan pengumpulan data, Pak, ke SMA Negeri 1 Tumpang hmm, untuk melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. hmm, Lalu untuk eh, lalu dari sana bisa dis- disimpulkan masalah, rumusan masalah yang ada di sana, lalu menganalisis kebutuhan di SMA Negeri 1 Tumpang, lalu membuat desain logis. Desain logis itu eh, tahap awal perancangan website seperti ini. Ini seperti ini, Pak, desain tampilan yang akan dirancang. Lalu untuk eh, desain fisik yang sudah dirancang, yaitu yang sudah saya masukkan di hasil penelitian website SMA Negeri 1 Tumpang, keuangan SMA Negeri 1 Tumpang seperti ini. hmm. Lalu untuk eh, pengujian, pengujian juga sudah saya masukkan di eh, skripsi dan artikel. Oke, ya udah. Yang penting intinya yang membedakan pembuatan websitemu dengan yang lain kan di metode Fast Framework ini. Jadi yang harus ditekankan adalah penjelasan terkait tahap-tahapnya Fast Framework itu harus dijelaskan secara mendetail ya. Ya, Minimal ada isinya gitu. Jadi eh, definisi lingkup apa, analisis kebutuhan apa itu harus diberikan contohnya gitu ya, penjelasan dan contoh. Oke, baik cukup untuk Mbak Lorenciana. Terima kasih. terima Kita kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke presentator berikutnya atas nama Anselmus. Ada? Ada Pak, ada. Oke, silahkan dimulai presentasinya. Oke, Oke, silahkan. 8 menit dari sekarang ya. oke baik. Udah muncul ya Pak? Udah. Udah langsung mulai aja ya Pak? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Networking dan Akses Client List atau ACL untuk keamanan jaringan pada mikrotik. Sebelum saya memperkenalkan diri, nama saya Anselmus Kuspala. Saya mahasiswa uh, S1 Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Lanjut, di bagian pendahuluan, keamanan jaringan adalah suatu proses mencegah, mengamankan, dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah atau penyusup untuk melakukan pengaksesan pada setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Internet yang aman harus memiliki sistem pertahanan yang baik agar tidak mudah dibobol atau diretas oleh penyusup. Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam mengamankan sebuah jaringan. Di antaranya adalah dengan menerapkan metode knocking dan akses client list. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan keamanan jaringan pada mikrotik menggunakan metode port knocking dan akses control list untuk meningkatkan keamanan akses jaringan. Kemudian yang kedua, membuat rules keamanan hanya untuk user yang telah ditentukan yang dapat atau memiliki akses untuk mengakses mikrotik. Kemudian yang ketiga, menutup port-port penting pada router mikrotik dan hanya user atau klien yang telah mengetahui langkah-langkah yang dapat memasuki layanan jaringan tersebut. Kemudian tujuan penelitian yang pertama ada mengimplementasikan metode port knocking dan akses control list pada mikrotik secara praktis dan menguji keefektifannya dalam mengenalkan akses jaringan atau mengamankan jaringan. Kemudian yang kedua,
mendokumentasikan dan melaporkan hasil analisa lapangan yang dilakukan penulis pada tempat riset. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami langkah kerja dari metode prognostik dan akses kontrol risk. Lanjut. Ya, di sini ada 4 metode yang saya gunakan. Yang pertama itu tahapan literatur, di mana di sini saya menggali informasi mengenai penelitian saya dari sumbernya itu dari artikel atau jurnal, kemudian ada dari website atau dari YouTube. Kemudian yang kedua ada tahap konsultasi. Di sini saya melakukan konsultasi baik kepada dosen pembimbing saya atau dosen yang berhubungan dengan penelitian saya. Kemudian yang ketiga, setelah saya mendapatkan informasi, saya melakukan perancangan terhadap metode yang saya akan terapkan pada mikrotik. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap pengujian hasil, di mana setelah saya melakukan perancangan, saya mengkonfigurasikannya dan melakukan pengujian terhadap penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya, di sini ada 2 perancangan. Sebelah kiri dari uh, laptop ada perancangan port knocking, sama perancangannya, modelnya sama, dan menggunakan mikrotik yang sama. Di mana di sini saya menggunakan satu mikrotik, kemudian 3 PC, di mana satu PC sebagai admin, kemudian satunya itu saya gunakan sebagai penyusup, uh, klien, penyusup yang tidak terhubung, kemudian yang PC ketiga, laptop ketiga itu klien yang dapat mengakses mikrotik. Sama di perancangan untuk akses klien ini juga saya menggunakan 3 klien atau 3 PC, di mana satunya admin, satunya sebagai eh, penyusup yang tidak dapat mengakses mikrotik. Kemudian yang ketiga ada em, klien yang dapat mengakses mikrotik. Lanjut, hasil dan pembahasan dalam konfigurasi, kan tadi saya menggunakan 2 metode yaitu plug knocking dan akses client list. Di sini konfigurasi untuk plug knockingnya saya menggunakan 3 rules. Ada rules pertama itu saya beri nama eh, trusted, kemudian rules yang kedua itu adalah secure, kemudian yang ketiga, rules ketiga itu drop, di mana drop ini yang membatasi akses dari klien yang terhubung. Kemudian uh, konfigurasi untuk akses client list. Di sini saya membuat satu rules. Di sini rules yang sebelumnya yang untuk port knocking paling atas itu ada rules baru yang sebut saya beri nama whitelist. Rules whitelist, di mana rules ini adalah uh, rules dari IP address yang saya khususkan, yang saya buat untuk dapat mengakses mikrotik. Lanjut, pengujian blocking di bagian sebelah kiri ini adalah tampilan ketika saya mencoba untuk login ke tampilan Mikrotik menggunakan Winbox tanpa melakukan ping, kemudian telnet. Hasilnya saya gagal untuk mengakses atau meremote Mikrotik. Di sebelah kanan itu adalah uh, login yang berhasil ketika saya melakukan atau meremote Mikrotik. Langkahnya itu ya saya ping terlebih dahulu ke alamat IP dari Ether 1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian saya melakukan telnet eh, telnet 192.168.1.1, kemudian kombinasi port yang saya isikan pada rules yang saya buat pertama di port knocking, yaitu kombinasi angkanya itu 333 4 kali, dan kita dapat login. Selanjutnya pengujian untuk akses client list. Di sini sebelah kiri saya mencoba login ke Mikrotik tanpa menggunakan IP whitelist. Di mana tadi saya sudah jelaskan IP whitelist itu IP yang dikhususkan saya buat untuk dapat mengakses Mikrotik. Ketika saya menggunakan IP ini pada laptop atau PC saya, secara otomatis saya dapat mengakses Mikrotik tanpa melakukan knocking terlebih dahulu terhadap Mikrotik. Di sebelah kanan eh, saya dapat melakukan login ke dalam Mikrotik menggunakan Winbox karena saya menggunakan IP whitelist tadi yang sudah saya setting dalam Mikrotik. Di sini ada analisis hasil port knocking. Di sini saya melakukan 3 kali pengujian. Yang pertama untuk port knocking ya, 3 kali pengujian. Pengujian yang pertama saya tanpa melakukan ping, hasilnya gagal. Kemudian hasil yang kedua saya melakukan ping ke IP address 192.168.1.1, namun hasilnya tetap gagal. Kemudian percobaan yang ketiga, saya melakukan telnet, kemudian saya masukkan port 333. Di mana port 333 ini sebenarnya tidak ada dalam port Mikrotik. Ini adalah pengalihan agar
penyusup tidak mudah mendapat kombinasi angka ini seperti itu. Eh, ada analisis hasil dari client list. Di sini saya melakukan pengujian 2 kali, di mana yang pertama saya tidak menggunakan IP whitelist, kemudian yang hasilnya gagal, kemudian yang kedua itu saya menggunakan IP whitelist dan hasilnya saya berhasil meremote atau masuk dalam tampilan mikrotik. Kesimpulan yang pertama, ketika sudah dilakukan pengaturan port knocking di Ether 1, kemudian sudah melakukan ping ke IP Ether 1 yaitu tadi 192.168.1.1, lalu telnet ke IP address 192.168.1.1, kemudian kombinasi portnya yaitu 3333, maka hasilnya berhasil masuk ke tampilan mikrotik. Selain melakukan ping dan telnet, ada cara lain yaitu dengan menginstal Knock Client di laptop. Langkah dalam membuka atau pengetukan melalui CMD juga sama seperti kita melakukan telnet atau ping lewat CMD. Kemudian yang kedua, ketika sudah dilakukan pengaturan akses client list atau ACL di Ether 1 mikrotik, API address yang telah dibuat untuk dapat meremote mikrotik, yaitu tadi saya membuat IP whitelist, IP-nya itu 192.168.1.14. Tidak perlu melakukan ping atau telnet ke mikrotik untuk dapat masuk ke dalam tampilan mikrotik. Dan apabila bukan IP address whitelist, maka perlu dilakukan ping atau telnet ke IP address Ether 1. Em, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penelitian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, Pak, suaranya. Oke, terima kasih Mas Ansel atas presentasinya. Yang lainnya apakah ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ansel? Ada? Nah, Mas Ansel mungkin bisa diceritakan untuk metode ini kan udah umum ya untuk Ya, port knocking dengan ACL. itu kira-kira kebaruan apa yang dibuat oleh Mas Ansel ini yang membedakan dengan metode port knocking dan ACL yang sebelumnya udah pernah dibikin orang. Mungkin di sini saya belum jelaskan ya. Kalau eh, untuk pengimplementasiannya tidak menggunakan internet. Biasanya kan ACL di internet itu dia mengatur eh, siapa saja yang dapat mengakses internet. Dia dapat terhubung namun tidak dapat mengakses internet. Kalau di sini tidak. Kalau eh, tidak sama sekali tidak dapat mengakses mikrotik. Seperti itu. Oke, berarti di jaringannya itu yang Di, sebelumnya harus pakai internet ini nggak usah pakai internet enggak gitu. usah pakai internet. Oke, baik. Terima kasih Mas Ansel. Ya, Selanjutnya ada Mbak udah. Rosina. Bisa ditutup Mas Ansel ya. Terima Oh, kasih. Bisa ditutup oke. share Terima kasih screen-nya. ya, Pak. Ya. Nah, kita lanjut ke presentator berikutnya atas nama Rosina Senita. Ada? Ada, Pak. Oke, silakan bisa dimulai presentasinya. Nah, share screen-nya. Kalau Iya, nggak bisa Pak. mungkin, oke Ini bisa. Udah. Melek kayaknya udah muncul ya. Kalau kesulitan bisa di-upload di chat nanti biar di share screen kan Iya, Pak. tim Soalnya tadi teknis. melek. Oke, sudah bisa? Bagaimana, Mbak Rosina? Sudah muncul belum, Pak? Sudah. Itu sudah.
Kalau sudah siap, bisa dimulai. 8 menit dari sekarang ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan seminar saya dengan judul Analisis Prediksi Gempa Bumi di Nusa Tenggara Timur dengan metode NF-Bayes dan Cummins clustering. Yang pertama, pendahuluan. Gempa bumi adalah bencana alam yang sulit diprediksi baik dari segi waktu maupun magnitudo. Terjadi akibat akumulasi energi dalam litosfer yang kemudian menjalar ke permukaan bumi, menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan alami maupun buatan. Gempa bumi terjadi karena dua sebab, yaitu secara tektonik dan vulkanik. Di Indonesia yang terletak di antara tiga lempeng besar Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada di kawasan Ring of Fire, frekuensi gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Proses terjadi gempa bumi melibatkan interaksi kompleks di bawah permukaan bumi sehingga sulit untuk diprediksi secara akurat. Aktivitas kegempaan dapat diam selama ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum tiba-tiba melepaskan energi yang besar yang menyebabkan kerusakan. Hingga saat ini, belum ada teori yang sepenuhnya dapat memprediksi lokasi, waktu, dan magnitudo gempa bumi dengan tepat sehingga dampaknya sulit diantisipasi. Dengan adanya data gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan kemajuan teknologi, peneliti memanfaatkan teknik data mining untuk membantu dalam analisis kegempaan. Metode klasifikasi seperti algoritma NF-Bayes dan Cummins clustering digunakan untuk memproses data dan mengelompokkan informasi ke dalam kelompok dengan beberapa klaster. NF-Bayes dapat memprediksi kejadian gempa di masa depan berdasarkan data historis, sementara Cummins clustering membantu dalam mengelompokkan data gempa menjadi kelompok yang lebih terstruktur. Pendekatan ini memberikan harapan baru dalam memahami pola kegempaan dan meningkatkan upaya terstruktur. Pendekatan ini memberikan harapan baru dalam memahami pola kegempaan dan upaya meningkatkan mitigasi. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menerapkan teknik data mining, khususnya metode NF-Bayes dan Cummins clustering dalam memprediksi gempa bumi. Apakah kedua metode tersebut dapat memberikan hasil prediksi yang akurat dan dapat diandalkan? Bagaimana perbandingan performa antara metode NF-Bayes dan Cummins clustering dalam memprediksi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan tujuan pada penelitian ini adalah menerapkan teknik data mining khususnya metode NF-Bayes dan Cummins clustering untuk memprediksi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, mengukur akurasi dan keadilan prediksi gempa bumi yang dihasilkan oleh metode NF-Bayes dan Cummins clustering, melakukan perbandingan kinerja antara metode NF-Bayes dan Cummins clustering dalam memprediksi gempa bumi. Yang berikutnya metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis data gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur dari tahun 2014 hingga tahun 2022 dan yang sudah diperbarui hingga tahun 2023 sampai dengan 2024. Populasi penelitian ini meliputi keseluruhan data gempa bumi di wilayah NTT. Sampel yang digunakan adalah data gempa bumi dari tahun 2014 hingga tahun 2022 yang sudah diupdate tahun 2023 sampai dengan 2024. Data tersebut diambil dari sumber sekunder, yaitu dokumen atau laporan yang telah tersedia dari pihak ketiga dan bukan secara langsung dari subjek penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik data mining dengan algoritma NF-Bayes dan Cummins clustering. Algoritma NF-Bayes digunakan untuk klasifikasi berdasarkan probabilitas, sementara Cummins clustering untuk mengelompokkan data dalam bentuk klaster yang relevan. Evaluasi hasil analisis dilakukan dengan menggunakan confusion matrix dan menghitung akurasi klasifikasi, yaitu membandingkan jumlah kasus yang berhasil diidentifikasi dengan total kasus yang diuji.
Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pola kegempaan dan meningkatkan prediksi serta pemahaman tentang kejadian gempa bumi di wilayah tersebut. Kemudian hasil dan pembahasannya, yang pertama kita melakukan proses pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode Naive Bayes dan Cummings clustering untuk menganalisis data gempa bumi di NTT. Data yang dikumpulkan dari website USGS dan mencakup 5 data yaitu time, magnitudo, depth, place, dan magtime. Kurang Yang, 3 menit lagi ya, Mbak oh ya. Rosina. Yang kedua, melakukan proses pengolahan data. Ini datanya yang disiapkan untuk diolah. Kemudian yang ketiga, implementasi aplikasi Orange. Ini tampilan aplikasi Orange-nya. Lalu memilih dataset. Setelah memilih dataset, kita akan membuat apa dengan menggunakan file data table ini untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan seperti ini. Lalu ini hasilnya, ini model prediksinya. Lalu ini hasil conversion matrix-nya. Lalu ini tampilan hasil prediksi dan conversion matrix dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Kemudian ini tampilan metode kami clustering. Lalu ini silhouette plotnya. Sebelum itu kita melakukan proses ini dulu sehingga menghasilkan kedua tampilan ini. Lalu setelah kita melakukan proses pengerjaan ini akan menghasilkan hasil dengan tahun 2022 hasil yang tertinggi dari semuanya, mengalami sebanyak 279 gempa, gempa terbanyak dari setiap tahunnya. Lalu ini simpulannya, dengan tujuan dalam penelitian ini menerapkan teknik data mining dengan menggunakan metode Naive dan Cummings clustering dalam memprediksi gempa bumi seperti yang saya jelaskan di atas. Lalu ini hasil Naive Bayes-nya. Hasil Naive Bayes ini saya ambil dari yang tertinggi supaya tidak terlalu banyak. Dan ini hasil confusion matrix-nya juga sama seperti itu. Tetap pada tahun 2022 hasil yang tertinggi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rosina. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, Mbak Rosina ini ada berapa dataset berarti tadi Mbak? Datasetnya berapa? Berapa itu? Masih ke mute ya, Mbak ya? Oh iya Kak, maaf, maaf, maaf. Sabar ya Kak. Perbandingannya berapa antara data training dengan data itu? Datasetnya kan terdiri dari data training dan data apa satunya itu? Evaluasi ya? Evaluasi model ya Kak. Model Berapa prediksi persen? dan Berapa banding berapa? Datasetnya berapa? Data trainingnya berapa? datasetnya.
Datasetnya ada 5, Kak. Nah, dataset kok 5? Iya, dalam dataset itu kan ada Nah, ini berapa itu? ada magnitudo, time, depth, mark type, dan place kan. Totalnya ada berapa data yang kamu uji coba? Ada 11 tahun datanya dari tahun Dalam dalam 2014 11 dalam 11 dalam tahun itu 11 tahun. berapa? Berapa Maksudnya ratus data gitu? 279. 279. Ya, Itu kan datasetmu. Terus ya. yang kamu jadikan data training berapa? Jadi itu kan saya gunakan semua yang saya masukkan untuk data training itu kan nanti pas dalam proses pemilihan data yang seperti pada slide ke-10 itu kan ada pemilihan datasetnya kan Kak. Ya. Jadi itu kan saya memilih yang saya masukkan ini kan cuman di keseluruhan datanya. Jadi ada 279 data itu saya masukkan satu kali karena ini kan ya saya masukkan satu kali jadi ada 279 data. Tapi setelah itu kalau dalam skripsinya saya ulas satu-satu per tahunnya. Jadi per Oke. tahunnya itu ada beberapa data, misalkan di tahun 2014 ada 16 kolom, jadi ada 16 data. Jadi Hmm. itu diolah satu-satu untuk menghasilkan seperti yang kalau naik bias itu kan kita hitung test and score untuk menghasilkan hasil prediksi dengan confusion matrix-nya. Seperti Hmm. di slide ke-14 itu yang ada hasil prediksi dan hasil confusion matrix-nya untuk menghasilkan Oke. itu. Jadi dihitung per tahun. Oke. Baik, jadi untuk teman-teman yang lainnya dan semuanya ya, untuk artikel dan skripsi itu memang mirip gitu ya. Dan tapi mereka berdiri sendiri-sendiri. Artinya meskipun mereka berdiri sendiri-sendiri, eh, walaupun mungkin nggak semuanya ditampilkan, mengambil sebagian dari skripsi, tapi tetap harus eh, diberi penjelasan. Ya, seperti yang di awal tadi kan yang presentasi pertama, eh, deskripsi ada gitu, tapi di artikel nggak dimasukkan. Nah, ketika nggak dimasukkan itu harus diberi penjelasan ya. Maksudnya bukan, jangan sampai ada orang yang bertanya, eh, kenapa kok di artikelnya ini cuman dijelaskan sepotong tapi nggak ada penjelasan sepotongnya lagi kemana gitu. Nah, jadi harus dikasih penjelasan antara skripsi dan artikel itu dibuat berbeda, tapi mereka tetap berdiri sendiri-sendiri. Walaupun berdiri sendiri-sendiri, walaupun berbeda, tapi sebenarnya itu ya utuh gitu ya. Jadi ketika orang membaca skripsi Anda, orang langsung paham, oh maksudnya dari A sampai Z itu ke sini. Nah, ketika membaca artikel Anda, walaupun artikel Anda itu mengambil sebagian dari skripsi, tapi ya tetap diusahakan pembaca itu bisa paham dari A sampai Z-nya gitu. Jadi merangkum dan mengambil sebagian. Tuh. Jadi masukkan aja nanti untuk misalnya kalian akan membuat artikel lagi gitu ya. Misalnya setelah ini mau ke S2 gitu kan membuat tesis gitu ya. Dari tesis secara keseluruhan nanti diambil sebagian untuk artikel ilmiah gitu. Nah, artikel ilmiah nanti akan berdiri sendiri gitu ya. Berdiri sendiri tapi ya tetap substansinya itu tidak mengurangi dari A sampai Z gitu. Oke, terima kasih Mbak Rosina atas presentasinya. Selanjutnya Stefania ada? Ada, Pak. Oke. Setelah Stefania, Salsa. Ada Salsa? Nggak ada. Berarti terakhir ya, ini ya, Ya, Mbak Pak. Stefania. Oke, silakan Mbak Stefania. Sudah Bisa kelihatan ya, Pak? dimulai. Udah. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi penelitian saya tentang penggunaan Power BI dalam mengimplementasikan bisnis intelijen untuk visualisasi data sanitasi 2015 sampai 2023 di Dinas PUPR Kabupaten Malaka. Pendahuluannya di sini yaitu ada masalah salah satu
satuan pekerja perangkat daerah yang memiliki fungsi organik untuk menyusun kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. Namun, masalah yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Malaka yaitu saat ini adalah pengolahan data sanitasi yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat kolom dan baris. Pengolahan data secara manual membutuhkan waktu yang lama dan biasanya kurang relevan. Jadi untuk meningkatkan layanan yang berkaitan dengan analisis dan merupakan sebuah arsitektur dan kumpulan proses yang terintegrasi menyelesaikan masalah serta pengambilan keputusan strategis organisasi, teknologi dan informasi yang terintegrasi dengan proses manajemen data harus digunakan. Visualisasi data menggunakan penggambaran grafis atau konteks visual untuk membantu penggunaan memahami data, selain sebagai basis data dan alat pendukung keputusan yang memfasilitasi komunikasi perusahaan, intelijen bisnis, keputusan untuk menggunakan perangkat lunak Microsoft Power BI untuk manajemen data didorong oleh sejumlah manfaat, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan grafik secara interaktif, ketersediaan lebih dari 30 alat visualisasi grafik, kemampuan untuk menangani hubungan antar tabel secara otomatis, dan kepastian untuk peramalan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan korelasi kuantitatif dengan menggunakan hasil wawancara dari Dinas PUPR Kabupaten Malaka. Lalu, data dari wawancara dianalisis setelah diperoleh. Setelah ada cukup data, data tersebut dianalisis dan disimpulkan. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk meramalkan data ke dalam perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsirkan dengan cara tertentu. Analisis data juga dapat berdampak pada hasil proses. Penelitian ini mengkaji penggunaan Power BI untuk memvisualisasikan data sanitasi periode 2015 sampai 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka dengan menggunakan teknik pendekatan bisnis intelijen roadmap 6 tahap. Tahap pertama yaitu justification. Langkah ini melibatkan proses penentuan masalah. Saat ini berdasarkan konteks dan menawarkan perbaikan yang sesuai untuk masalah tersebut. Maka informasi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk membantu menentukan pilihan yang merupakan konteks dari masalah yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka dalam memonitoring data sanitasi untuk periode 2015 sampai 2023. Yang tahap selanjutnya planning. Dalam tahap planning ini yaitu strategi-strategi dibuat pada titik ini. Alat dan teknologi yang diperlukan merupakan bagian dari perencanaan proyek. Pada tahap ini, pihak-pihak struktural dan dari Dinas PUPR Kabupaten Malaka diwawancarai untuk menentukan kebutuhan data yang diperlukan untuk membuat sistem. Hasil meliputi informasi penting yang harus ditampilkan pada sistem dan ketersediaan informasi yang diperlukan. Tahap selanjutnya, bisnis analisis. Pada langkah ini, data yang akan ditampilkan di dashboard dianalisis sesuai dengan temuan dari wawancara dan observasi. Yang selanjutnya, desain. Fase desain database dimulai dengan pembuatan prosedur pemeliharaan untuk database yang meliputi evaluasi akses data, mengidentifikasi persyaratan agregasi, merancang database bisnis intelijen, dan membuat desain untuk pemantauan dan penyetelan query. Tugas berikutnya adalah membangun program ETL, menetapkan area tahapan ETL, dan merancang aliran proses ETL. Selama fase desain database, setiap informasi yang memenuhi permintaan pengguna digunakan untuk menghasilkan diagram star schema. Yang selanjutnya, construction. Pemeliharaan alat bantu proses ETL dilakukan pada tahap ini. Pengembangan ETL melalui pembuatan dan proses ETL, jaminan kualitas proses ETL, dan penerimaan ETL adalah tindakan yang diselesaikan. Data yang harus diperoleh dan diproses sekali, disimpan di gudang data,
dan digunakan dengan cara yang berbeda yang ditentukan oleh masing-masing pengguna data dan dieksekusi sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, visualisasi. Agar informasi lebih mudah dipahami, data yang telah diproses di data warehouse disajikan melalui proses visualisasi ini dalam bentuk gambar, diagram, atau animasi. Tujuan yang jelas dan terdefinisi hanya informasi yang relevan, data yang ditargetkan, dan penyajian data yang sesuai dengan pola dan korelasi antar data diperlukan untuk efektivitas visualisasi. Hasil dan pembahasan ETL development, di sini ada ekstrak data. Dalam ETL development menggunakan Microsoft Power BI, MySQL Connector, dan SAM. Pada proses ekstrak data, informasi yang ada di dalam database sanitasi adalah data yang dimiliki. Informasi di dalam data tersebut akan dipindah atau diekstrak dan disimpan dengan nama data sanitasi PUPR di dalam data warehouse. Install SAM lalu menyimpan basis data MySQL dan pastikan bahwa telah menginstal program MySQL untuk menghubungkan basis data MySQL di Power BI. Selanjutnya, menyiapkan database sanitasi yang telah diubah dalam format CSV, lalu masuk ke localhost di browser, kemudian membuat new database dengan nama data sanitasi, kemudian buat tabel 2015 sampai 2023, total per tahun, desa, kecamatan, lalu import data dalam format CSV satu persatu sesuai nama tabel yang dibuat. Selanjutnya, transform, proses mengubah data dari bentuk mentah menjadi format yang lebih berguna dan cocok untuk analisis. Proses ini mencangkup penggabungan data. Langkah-langkahnya, import data CSV, masukkan ke Power BI, pilih get data, lalu pilih MySQL database. Selanjutnya masukkan detail server MySQL dan nama database data sanitasi. Tabel yang ingin diimport yaitu tabel 2015 sampai 2023, tabel total per tahun, desa, dan kecamatan. Lalu buka editor query di Power BI untuk melakukan transformasi data seperti pembersihan, penggabungan tabel, agregasi data, dan lain-lain. Selanjutnya, load data. Langkah terakhir dalam proses ETL, yaitu dilakukan setelah data menyelesaikan fase ekstrak dan transformasi. Sumber input ditambah ke Microsoft Power BI. Setelah transformasi selesai, klik tutup dan terapkan di editor query untuk load data. Selanjutnya, visualisasi. Pada titik ini, dalam proses visualisasi dashboard Microsoft Power BI Desktop, aplikasi intelijen bisnis yang disebut Power BI Desktop digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menangani, dan menampilkan data dalam jumlah besar. Dalam pembuatan dashboard sanitasi Kurang 2 menit lagi ya, Mbak. 2015 sampai 2023, Dinas PUPR menggunakan MySQL database. Jadi sumber data yang telah diimport ke dalam data warehouse MySQL akan dikoneksikan dengan Power BI Desktop. Berikut adalah halaman home dashboard sanitasi 2015 sampai 2023 Dinas PUPR Kabupaten Malaka. Selanjutnya penyusunan dashboard sanitasi 2015 sampai 2023 Dinas PUPR Kabupaten Malaka. Ini merupakan visualisasi dashboardnya. Selanjutnya evaluasi di sini menggunakan usability testing dengan metode sistem usability scale. Di sini ada 10 responden, dibagi 5 responden pegawai Dinas PUPR dan juga 5 responden masyarakat. Nilai akhir yang didapatkan dari rekap nilai masing-masing responden yang sudah dihitung itu berjumlah 96,66% yang mengidentifikasi bahwa mayoritas responden terbantu dan puas dengan sistem visualisasi yang dikembangkan. Simpulan dari penelitian ini, dari implementasi bisnis intelijen yang telah dilakukan mulai dari proses justification planning, business analysis, design, construction, hingga visualisasi untuk mengolah sumber data sanitasi 2015 sampai 2023 Dinas PUPR Kabupaten Malaka. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan visualisasi dashboard bisnis intelijen dengan menerapkan bisnis intelijen untuk mendukung pengambilan keputusan kegiatan sanitasi Dinas PUPR Kabupaten Malaka.
memberikan hasil visualisasi data laporan sanitasi Dinas PUPR pada tahun 2015 sampai 2023 dalam bentuk grafik dan dashboard yang menarik sehingga memudahkan orang yang melihat perkembangan setiap tahun data sanitasi dari Dinas PUPR. Visualisasi data terdiri dari laporan jumlah kegiatan sanitasi di setiap daerah dan kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Stefania. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin dari Mbak Stefania bisa diceritakan, tadi kan tujuannya untuk membantu keputusan ya Mbak ya. Iya, Pak. Jadi dari hasil visualisasi, memberikan keputusan itu dari hasil apanya? Dari seperti visualisasinya itu kan, Pak, di situ ada Ya. jumlah sanitasinya per tahun itu. Nah, itu nanti Heeh. jadinya dibuat ke website gitu, Pak, sebenarnya. Biar masyarakat Eh, melihat. Oke, di mananya memberikan keputusan itu? Misalnya keputusannya apa? Apakah perlu diperbaiki gitu ataukah gimana? Membantu Keputus keputusan yang seperti apa? Iya, Pak, keputusannya sebenarnya gitu, Pak, untuk mengembangkan sanitasinya setiap tahun kan dilihat nanti sanitasinya kan per tahun mungkin ada yang menurun atau meningkat gitu, Pak. Kalau menurun mungkin nanti akan dilakukan sanitasi lagi gitu. Seperti itu, Pak. Jadi setiap apa ngisi survei ya berarti ini? Ya, Pak. Setiap apa ngisi survei itu? Mengisi survei setiap tahunnya, Pak. Jadi setiap akhir tahun itu mengisi survei, Pak. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Stefania. Iya, Dan Pak. karena Mbak Stefania sudah untuk link presensi silahkan diisi secepatnya ya. Karena nanti akan ditutup. Jangan lupa nanti ini kan dicatat yang ngisi link presensi itu beneran yang ikut presentasi atau tidak gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat pemakalah. Jadi kalau yang walaupun dia ngisi presensi tapi ternyata nggak ikut presentasi ya nggak bisa dapat gitu ya. Jadi pastikan Anda menulis datanya terutama nama itu ditulis dengan benar ya besar kecilnya agar nanti saat dicetak di sertifikat pemakalah itu benar. Oke, sesi terakhir itu kita foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Silakan semuanya on cam dengan nanti minta tolong Mas Kevin untuk men-screen capture. Ini ada siapa tadi? Mas Ansel, Damiano, silakan on cam. Alexandro, Jaka, sudah on cam semua ya. Ansel, ada Ansel? Ya udah nggak apa-apa. Mas Kevin minta tolong di screenshot ya. Oke, oke sudah. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam Senasif 7. Jadi ini bisa memberikan pengalaman ke kalian ya. Selain untuk melengkapi tugas akhir, bisa memberikan pengalaman terkait bagaimana sih prosesnya proceeding itu gitu. Nah, jadi harapan saya teman-teman nanti eh, berikutnya semisal ada tugas membuat artikel lagi sudah punya gambaran gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan mungkin sampai berjumpa lagi di senasif berikutnya. Saya tutup. Oke. Terima kasih, Pak. Nah,